Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah radiofarmasi dan kemoterapi pada tema golongan obat kemoterapi dan mekanisme aksinya. Di sini saya Monica Febriana Putri akan menjelaskan di satu PowerPoint ini. Dengan anggota lainnya ada Leiren, Tari, Mela, dan Mary. Semoga dapat menerima materi dengan baik. Yang pertama yang akan kami bahas adalah kemoterapi. Di sini kami akan menjelaskan kemoterapi secara umum terlebih dahulu. Pengobatan kemoterapi mengandalkan kemampuan dari obat-obat khusus untuk menghancurkan sel-sel kanker yang menyerang tubuh. Obat tersebut bekerja dengan memperlambat maupun menghentikan pertumbuhan sel kanker. Obat anti kanker disebut sitostatika. Ada beberapa efek samping dari kemoterapi ini seperti mual, muntah, kelelahan, hilangnya rambut, memar, pendarahan, hilangnya nafsu makan, gangguan tidur, sembelit atau konstipasi, depresi, serta anemia. Kemudian yang selanjutnya fungsi kemoterapi. Yang pertama, agen penyembuh. Kemoterapi yang diberikan dimaksudkan untuk menghancurkan sel-sel kanker hingga ketika penderita dites tidak lagi terdapat atau terdeteksi adanya jaringan atau sel kanker dalam tubuh. Yang kedua, pengontrol kanker. Kemoterapi akan berfungsi mencegah menyebarnya sel-sel kanker atau memperlambat pertumbuhan dan perkembangannya hingga menghancurkan sel-sel kanker yang telah menyebar ke seluruh bagian tubuh. Kemudian yang ketiga, paliatif, yaitu meringankan gejala-gejala kanker, di mana kemoterapi berperan dalam mengecilkan tumor yang menimbulkan rasa sakit dan nyeri pada penderita dan memperpanjang harapan hidup. Kemudian selanjutnya mekanisme kerja obat kemoterapi. Berdasarkan pada siklus sel, obat kemoterapi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, Cell Cycle Depending Drugs atau CCDD. CCDD bekerja selama pembelahan sel, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, CCDD Specific Fase, kemudian yang kedua, CCDD Non-Specific Fase. Yang pertama, CCDD Specific Fase, obat ini hanya bekerja pada fase tertentu dari pembelahan sel, sehingga obat ini dapat efektif bekerja jika terdapat dalam jumlah yang cukup pada saat sel tumor memasuki fase tertentu. Sedangkan yang kedua, CCDD non-specific fase, obat ini dapat membunuh sel tumor pada setiap keadaan dan tidak tergantung pada pembelahan sel, sehingga obat ini dapat efektif bekerja pada sel-sel tumor yang sedang aktif membelah tanpa tergantung fasenya. Kemudian mekanisme kerja obat kemoterapi yang kedua adalah Cell Cycle Independent Drugs atau CCID. Obat ini dapat membunuh sel tumor tidak tergantung pada pembelahan sel sehingga bisa pada setiap keadaan. Suatu obat sitostatika yang hanya bekerja pada satu fase saja, contohnya golongan alkaloid, sedangkan yang dapat bekerja pada beberapa fase sekaligus, contohnya golongan antimetabolik. Selanjutnya ada penggolongan obat kemoterapi. Secara garis besar, penggolongan obat kemoterapi ini nantinya ada yang menghambat sintesis purin, menghambat sintesis pirimidin, mencegah berubahnya ribonukleotida menjadi deoksiribonukleotida, dan mencegah pembentukan DNA. Yang pertama akan kami jelaskan yaitu menghambat sintesis purin yang termasuk dalam golongan obat antimetabolit. Mekanismenya dengan cara menghambat biosintesis cincin dari purin. Contohnya ada 6 merkaptopurin dan 6 tioguanin. Sedangkan yang menghambat reduksi dihidrofolat, timidilat, dan sintesis purin, contohnya ada alinta dan methotrexate. Berikutnya ada penghambatan perubahan ribonukleotida menjadi deoksiribonukleotida. Mekanismenya dengan cara menghambat ribonukleotida reduktase. Contoh dari obat ini yaitu golongan obat hidroksiurea. Dan yang kedua dengan cara menghambat sintesis timidilat pada deoksiribonukleotida. Contohnya di sini yaitu 5-fluorourasil atau biasa disingkat dengan 5-FU.
Kemudian, ada yang menghambat pembentukan DNA. Mekanismenya dengan cara menghambat dari sintesis DNA itu sendiri. Contoh dari obat itu ada gemcitabine, citarabine, dan fludarabine. Selanjutnya ada yang merusak DNA. Mekanismenya dengan cara berikatan dengan DNA yang sudah jadi lalu dirusak. Contohnya ada golongan obat analog platina, golongan obat alkylating agen, mitomycin, dan temozolomid. Seperti yang terpampang pada gambar di samping, DNA akan ditranskripsi menjadi RNA, lalu RNA akan ditranslasikan menjadi protein, dan protein itu sendiri yang terbentuk dapat berfungsi sebagai enzim, mendorong diferensiasi sel, dan membentuk protein motorik bernama mikrotubul. Mekanisme selanjutnya adalah yang menghambat transkripsi. Penghambatan transkripsi ini termasuk dalam golongan obat inhibitor topoisomerase. Mekanismenya dengan cara menghambat enzim topoisomerase. Contohnya ada camtotecin, etoposit, teniposit, daunorubicin, dan doxorubicin. Berikutnya ada yang menghambat translasi dari RNA menjadi protein. Mekanismenya dengan cara deaminasi asparagin. Contohnya ada L-asparaginase. Sesuai yang dijelaskan sebelumnya, pembentukan protein ini dapat berfungsi sebagai enzim, mendorong diferensiasi sel, dan membentuk mikrotubul. Di sini ada golongan obat antimikrotubul yang menghambat mikrotubul itu sendiri. Contohnya ada epotilon, taksan, dan esramustin. Setelah penghambatan mikrotubul tadi, yang sekarang ini menghambat enzim. Mekanismenya dengan cara menghambat jalur sinyal seluler. Contoh obat itu ada inhibitor tirosin kinase dan antibodi monoklonal. Dan yang terakhir setelah penghambatan mikrotubul dan enzim tadi, ada penghambatan diferensiasi sel. Pada sel kanker justru terjadi hambatan pada proses diferensiasi sel itu sendiri. Obat kemoterapi justru akan menginduksi diferensiasi sehingga sel imatur akan berubah menjadi matur atau terjadi apoptosis pada sel kanker atau kematian sel yang secara terprogram. Contoh dari obat diferensiasi agen yaitu ATRA, arsenik trioxide, histon deakelase inhibitor. Setelah dijelaskan secara umum terkait beberapa mekanisme kerja kemoterapi, di sini kelompok kami akan spesifik menjelaskan terkait golongan antimetabolit. Antimetabolit adalah analog dari metabolit normal yang dapat menghambat pertumbuhan dan pembelahan sel. Golongan antimetabolit ini mengintervensi sel kanker pada jalur sintesis asam nukleat karena memiliki struktur kimia yang mirip dengan molekul yang berperan dalam sintesis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Antimetabolit ini menginduksi kematian sel pada fase S atau fase pertumbuhan sel, dengan cara menghambat jalur metabolisme dengan menghambat reaksi enzimatis, sehingga menghambat replikasi DNA dan mengganggu fungsi RNA. Mekanisme kerja obat antimetabolit dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu analog asam folat, analog purin, dan analog pirimidin. Golongan obat antimetabolit ini sudah digunakan untuk berbagai terapi kanker, meliputi kanker leukemia, payudara, pankreas, ovarium, GI, dan lain-lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mekanisme kerja obat antimetabolit ini dengan cara menghambat metabolisme asam folat, serta menghambat produksi serta fungsi DNA dan RNA pada jalur sintesis purin dan pirimidin. Jadi di sini ada 3 mekanisme kerja dari obat antimetabolit. Berikut ada beberapa contoh obat antimetabolit. Kalau dilihat dari mekanisme kerjanya tadi, obat antimetabolit ada 3 macam mekanisme aksinya. Yang pertama ada antagonis asam folat. Contohnya di sini ada metotrexat. Yang kedua ada analog pirimidin. Contohnya di sini ada 5-fluorourasil atau 5-FU. Dan yang terakhir ada analog purin. Di sini contohnya ada 6-merkaptopurin. Mekanisme kerja antimetabolit yang pertama yaitu analog asam folat. Analog asam folat ini bekerja dengan menghambat metabolisme asam folat. Di dalam sel, asam folat direduksi secara enzimatik menjadi tetrahidrofolat atau FH4.
FH4 ini merupakan kofaktor penyedia grup metil untuk sintesis prekursor DNA dan RNA, yaitu timidilat dan purin. Gangguan pada metabolisme folat menyebabkan terganggunya proses transfer satu karbon dan reaksi metilasi dalam sintesis ribonukleotida purin dan timidin monofosfat atau TMP. Contoh obat analog asam folat yaitu methotrexate. Senyawa methotrexate bekerja dengan menghambat enzim dihidrofolat reduktase atau DHFR, sehingga mengurangi produksi tetrahidrofolat atau F4, dan akibatnya sintesis timidilat dan purin berkurang. Berkurangnya produksi timidilat dan purin mengakibatkan sintesis DNA dan protein menurun. Methotrexate banyak digunakan untuk pengobatan kanker payudara, usus besar, kandung kemih, serta kanker kepala dan leher. Selain itu juga mengobati penyakit osteosarkoma, leukemia limfositik akut, limfoma non-Hodgkin, dan penyakit trofoblast gestasional. Resistensi terhadap methotrexate apabila terjadi amplifikasi atau peningkatan ekspresi gen DHFR serta terjadi puntuasi gen yang mengubah afinitas pengikatan obat. Untuk mekanisme kerja antimetabolit yang kedua yaitu analog purin. Purin terdiri dari dua jenis basa, yaitu adenin dan guanin. Basa purin merupakan unsur pembangun dalam sintesis nukleotida DNA dan RNA. Analog purin ini bekerja sebagai antagonis purin yang dapat menghentikan sintesis nukleotida dengan mengurangi produksi basis purin atau molekul antagonis ini dimasukkan ke dalam untaian DNA selama sintesis sehingga menghentikan replikasi sel. Tanpa jumlah dasar purin yang memadai, produksi nukleotida akan berhenti dan sel kanker akan mati. Salah satu contoh obat analog purin yaitu 6-merkaptopurin. 6-merkaptopurin adalah analog dari basa guanin. Senyawa ini awalnya berada dalam bentuk tidak aktif, kemudian di dalam tubuh diaktifasi oleh enzim hipoksantin guanin fosforibosil transferase atau HGPRT dan dikonversi menjadi 6-tiosin monofosfat atau TIMP. TIMP ini bertindak untuk menghambat sintesis de novo purin, yaitu pembentukan fosforibosilamin atau 5-PRA dengan cara menghanzap enzim 5-fosforibosil 1-pirofosfat amido transferase. 5-PRA ini merupakan prekursor dari EMP. Selain itu, TIMP juga menghambat konversi IMP menjadi adenosin monofosfat atau AMP dan santosin monofosfat atau SMP, serta memblokir konversi AMP menjadi ADP, yang merupakan langkah pertama dalam sintesis purin. Metabolit-metabolit tersebut merupakan metabolit penting yang digunakan untuk pertumbuhan dan mitosis sel. Analog 6-merkaptopurin digunakan pada pengobatan leukemia limfositik akut dan limfoma non-Hodgkin. Mekanisme resistensi apabila terjadi penurunan ekspresi HGPRT atau peningkatan ekspresi alkali fosfatase yang dapat mengkatalis senyawa. Berikutnya ada mekanisme kerja antimetabolit yang ketiga, yaitu analog pirimidin. Pirimidin terdiri dari dua jenis basa, yaitu timin atau urasil dan sitosin. Obat-obatan antimetabolit analog basa DNA ini pada intinya bekerja dengan menghambat produksi serta fungsi DNA dan RNA. Contoh obat analog pirimidin yaitu 5-fluorourasil. 5-fluorourasil memiliki struktur yang mirip dengan urasil. 5-fluorourasil dikonversi menjadi dua metabolit aktif yaitu 5-fluorodioksiuridin monofosfat atau 5-FDUMP dan yang kedua 5-fluorouridin trifosfat atau 5-FUTP. Yang pertama tadi ada 5-FDUMP yang bekerja dengan menghambat aktivitas enzim timidilat sintetase. Enzim ini biasanya mengubah deoksiuridin monofosfat atau DUMP menjadi deoksitimidin monofosfat atau DTMP. DTMP dibutuhkan untuk sintesis DNA dan untuk pertumbuhan sel. Kekurangan DTMP mengakibatkan replikasi DNA menjadi terhambat serta menginduksi apoptosis sel. Sedangkan yang kedua ada 5-FUTP. 5-FUTP ini akan bergabung ke dalam RNA sehingga mempengaruhi fungsi dari RNA. Penggunaan klinis dari 5-fluorourasil atau 5-FU ini untuk pengobatan kanker payudara, kepala dan leher, adrenal, pankreas, lambung, usus besar, dubur, kerongkongan, hati, dan GU yang terdiri dari kandung kemih, penis, vulva, dan prostat. Resistensi terhadap 5-FU apabila terjadi peningkatan ekspresi timidilat sintetase pada sel kanker.